Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan Yesus karena kasih setianya menyertai kita sampai saat ini kita boleh ada. Sebelum kita mulai renungan ibadah rumahku menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya kami diurapi oleh-Mu Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang Tuhan sendiri akan sampaikan. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu, berkat, sukacita, damai sejahtera yang diberikan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hidup memuliakan nama Tuhan adalah kebanggaan kita sebagai anak Allah. Tapi adakah kecenderungan dengan beralasan memuliakan nama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri? Apakah Allah tidak tahu bila kita ada kesombongan di dalam hati? Silakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita baca atau dengarkan terlebih dahulu Kitab 1 Tawarik 21-22. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini.
dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal.
Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga, Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel." Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, "Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel
sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kitab Tawarik ditulis dengan dua maksud utama. Menurut sejarah bangsa Israel, yaitu Allah tetap memegang janjinya kepada bangsa pilihannya itu, dan melaksanakan rencananya untuk umatnya dengan melalui kepemimpinan Raja Daud dan keturunannya Salomo, serta orang-orang yang setia menyembah kepada Tuhan. Dan yang kedua tentang pembangunan Bait Allah dan asal mulanya upacara ibadah dalam Bait Suci di Yerusalem, terutama mengenai susunan jabatan imam dan orang-orang Lewi yang bertugas dalam upacara-upacara ibadat itu sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel. Di ayat 1 dikatakan tentang Raja Daud dibujuk iblis untuk menghitung bangsa Israel, dan tentu saja tindakan iblis ini atas izin Tuhan. Tahu dari mana? Mari kita lihat kitab 2 Samuel 24 ayat 1. Kitab 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dari perintah Daud ini, terlihat sepertinya biasa saja ya.
menyuruh Yoab untuk menghitung rakyatnya. Karena pada waktu zaman Musa pun, Tuhan juga memerintahkan Musa untuk menghitung rakyatnya. Tapi ketika itu tidak ada masalah. Ternyata karena memang saat itu akan terjadi perang. Jadi Musa bersiap-siap menghitung kekuatan militernya. Itu ada di kitab Bilangan 26. Sedangkan Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung rakyat yang notabene pada saat itu negara dalam keadaan tenang, tidak hendak perang. Bayangkan, Daud sebelumnya sudah sukses memenangkan begitu banyak peperangan, dimulai dari mengalahkan Goliat bukan dengan pedang. Tetapi Daud sangat percaya pada Tuhan. Dan kita telah lihat di kitab Tawarik sebelumnya bagaimana Daud berdoa terlebih dahulu sebelum ia melakukan perang. Dan Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Raja Daud. Sayangnya, suksesnya kemenangan-kemenangan Raja Daud sekarang menggoda Daud untuk menghitung rakyat Israel, yang mana Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan yang telah menyertainya dan memberikan kemenangan padanya. Tindakan Daud ini jahat di mata Tuhan. Di mana kejahatannya? Panglima Raja Daud, yaitu Yoab, menyadari hal itu, dan ia beranggapan bahwa tindakan Daud itu merupakan tindakan yang keji. Yoab menyadari ada kesombongan di dalam diri Daud, walaupun Daud pun tidak menyadarinya. Tapi Tuhan tahu sampai ke dasar hati manusia. Meskipun Yoab mencoba memberitahukan dengan pertanyaan, "Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun pertanyaan Yoab tidak ada jawaban dari Raja Daud. Akhirnya Yoab terpaksa mengikuti perintah Raja Daud. Sebagai bawahan adalah tugasnya untuk mentaati apa yang sudah diperintahkan seorang raja. Setelah 9 bulan 20 hari, Yoab mengabarkan laporan kepada Raja Daud bahwa ada 1.100.000 orang yang dapat pegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang bisa pegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan karena dianggap keji oleh Yoab. Mungkin karena orang Lewi sudah jelas-jelas dikatakan adalah milik Tuhan pada waktu zaman Musa dan Harun. Itu ada di Bilangan 18 ayat 20. Bilangan 18 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, "Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel." Sedangkan tentang suku Benyamin tidak dimasukkan oleh Yoab. Kemungkinan alasannya ada di Ulangan 13 ayat 12. Saya akan bacakan. Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, "Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya." Lewat 9 bulan 20 hari setelah Yoab melaporkan hasil perhitungannya, Daud tersentak. Hatinya berdebar-debar. Kalau dalam bahasa Jawa ya, baru ngeh bahwa tanpa disadarinya hatinya mulai ada sedikit kesombongan. Daud langsung meminta ampun. Ia bertobat pada Tuhan karena kesalahannya dari perbuatannya yang bodoh. Setelah menyadari akan dosanya dan Daud bertobat, Allah memberikan 3 pilihan kepada Raja Daud sebagai hukuman. Yang satu adalah 3 tahun kelaparan,
Yang kedua adalah 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan, sedang pedang lawannya menyusul Daud. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar. Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan, yaitu yang ketiga, 3 hari penyakit sampar. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan penuh belas kasih, bahwa Tuhan adalah kasih. Daud percaya Tuhan Maha Pengasih, penuh belas kasih. Namun akhirnya 70.000 orang Israel tewas. Mengapa Daud yang salah tapi yang mati rakyatnya? Diketahui dalam kitab 1 Samuel 8 ternyata Nabi Samuel sebelumnya sudah menyampaikan pesan Tuhan ketika orang Israel menuntut adanya raja di bangsa Israel kepada Tuhan. Sampai-sampai Nabi Samuel kesal, tapi Allah berkata kepada Nabi Samuel, bukan Nabi Samuel yang ditolak olehnya, melainkan bangsa Israel menolak Tuhan. Bisa kita lihat ya, di kenyataan yang belum lama ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia melemparkan nuklirnya ke negara Ukraina, dan yang berakibat banyaknya tewas adalah rakyat. Terkena dampaknya adalah rakyat Ukraina. Kasih Allah mulia, kasih Allah adil, kasih Allah menyembuhkan, kasih Allah memberikan damai sejahtera, sukacita, dan menyelamatkan kita, dan memberikan semua yang baik. Melalui hukuman yang diberikan kepada Raja Daud, kiranya ada pertobatan dari bangsa Israel yang telah menolak Allah. Semua manusia berdosa, mau dia raja atau rakyat biasa, telah ada dosa. Hanya Allah yang suci, yang mulia, yang layak ditinggikan dan disembah. Lalu Raja Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sebagaimana diperintahkan Tuhan kepada Gad, pelihat dari Raja Daud. Maka Tuhan menjawab dia, dan tulah pun berhenti. Dihentikannya hukuman itu semua karena kasih Tuhan. Janjinya Tuhan ya dan amin. Ia adil dan penuh belas kasih. Kemudian Raja Daud mempersiapkan untuk mendirikan bait suci. Daud ingin mendirikan bait suci semua karena kasihnya Daud kepada Allah. Ia ingin kehadiran Allah di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keturunannya, juga di dalam kehidupan keluarganya, beserta kehidupan rakyatnya. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Tidak. Saudaraku, Allah menginginkan yang mendirikan bait suci itu adalah Salomo, anaknya Daud. Apakah Raja Daud bersikeras bahwa ia yang harus mendirikan bait suci Allah? Tidak, saudaraku. Raja Daud menyerahkan semuanya kepada anaknya Salomo untuk mendirikan bait suci Allah sesuai dengan kehendak Allah, di mana itu menunjukkan kasih Daud kepada Allah dan kepada anaknya Salomo. Ia sudah mempersiapkan semua bahan-bahan perlengkapan apa saja untuk mendirikan bait suci. Bahkan Salomo anaknya sendiri dipersiapkan agar hatinya mengarahkan kepada Tuhan, agar Allah berkenan kepada Salomo anaknya ketika mendirikan bait suci. Raja Daud memberikan banyak nasihat kepada Salomo, memberikan banyak wejangan-wejangan bagaimana caranya mendirikan bait suci itu, dan memberitahukan apa saja yang harus Salomo lakukan. Allah bukan saja mengasihi Daud dan bangsa Israel, tapi Allah juga mengasihi saudara dan saya. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menjadi korban keselamatan bagi kita, di mana Tuhan Yesus telah mati, disalibkan. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara. Kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Besarnya kasih anugerah Allah bukanlah alasan bagi kita untuk membenarkan perbuatan dosa. Hal itu jahat di mata Tuhan dan mendatangkan hukuman yang fatal. Karena Allah penuh kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Camkanlah, berbuat dosa dengan sengaja berarti menghina pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Daud begitu detail mempersiapkan semuanya, dari mencari tempat sampai persediaan-persediaan perlengkapan-perlengkapan yang dikumpulkan untuk mendirikan bait suci. Walaupun anaknya nanti yang akan mendirikan bait suci itu, dikatakan dalam keadaan susah, Daud mengumpulkan semua persediaan-persediaan kepada anaknya agar anaknya nanti dapat mendirikan bait suci. Hal itu menandakan bahwa Daud seorang yang berjiwa besar, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang bijaksana, seorang yang setia dan mengerti hukum, mengerti hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud seorang yang memegang sumpah walaupun ia rugi. Ia percaya pada Tuhan ada harapan, pada Tuhan ada belas kasih. Daud melakukan semua itu karena kasih. Begitu pula dengan kita. Persiapkan diri kita membangun mezbah pribadi dengan Tuhan sebelum hari Tuhan tiba. Segala yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua karena kasih. Lalu setelah kita mendapat kasih Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan? Memasuki perubahan iklim yang mengerikan setelah pandemi ini, diharapkan agar kita tetap percaya pada kasih Kristus. Kita sudah memasuki akhir zaman. Bagian kita adalah jangan berbuat dosa lagi. Kita telah ditebus, diselamatkan oleh kasih anugerah Allah. Memang sulit, tapi kita punya Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat berbuat baik, berbuat benar, dan penuh belas kasih kepada sesama dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai kita, akan menolong kita, memampukan kita melakukan kehendak Allah. Tidak ada orang yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus hingga diluputkan dari disiplinnya. Juga tidak ada orang yang lebih penting sehingga tidak perlu lagi memperdulikan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Karena tindakan Daud menghitung Israel bermotifkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka ada hukumannya. Sejarah sudah membuktikan dosa sekecil apapun, mau disembunyikan seperti apapun, Tuhan pasti tahu, dan itu ada hukumannya. Jadi selagi ada waktu bertobatlah. Selidiki lagi perspektif dan sikap hati kita. Apakah itu semua berdasarkan kasih Kristus untuk memuliakan Tuhan? Percayalah, Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Tetap hidup fokuskan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sudah seharusnya kita sikapi kasih-Nya dengan mengasihi Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Dari renungan ini kita telah mempelajari bahwa satu, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi Daud, bangsa Israel, dan kita semua manusia. Allah penuh belas kasih dan adil. Dan yang kedua, jika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah berdasarkan kasih Kristus, hanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Dan yang kedua adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.